tidak ada seorang pun yang mana dia tinggal diam di suatu negeri yang di situ berterjangkiti wabah penyakit, dia tetap diam, dia tetap tinggal, sabiran, dia sabar menerima ujian penyakit itu, muhtasiban, dia mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Ta'ala dengan tindakannya itu. Ya'lamu, yang ketiga, dia meyakini annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, bahwasanya dia meyakini tidak ada penyakit yang menimpa dirinya kecuali itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Dia yakin itu. Dia lakukan 3 hal ini: sabar, mengharapkan pahala, ridha Allah, kemudian meyakini itu adalah takdir, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menyesal, dia tidak mencaci, dia tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terima itu. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam program UFS Menjawab ini kita mendapatkan pertanyaan dari warganet. Di sini saya bacakan, Pak Ustadz, katanya kan dalam hadis dikatakan bahwa orang yang wafat ya karena penyakit menular atau wabah taun itu dihukumi mati syahid. Ada hadisnya dari Rasulullah. Namun pertanyaannya, apakah orang yang terpapar COVID-19 saat ini ya sebagai wabah taun di masa modern, dia meninggal dunia itu terpaparnya karena tidak mematuhi protokol kesehatan, apakah dia juga mendapatkan hukum mati syahid juga? Subhanallah. Ini pertanyaan sangat penting. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ya, dalam sejarah Islam merebaknya wabah penyakit menular yang mematikan itu baru terjadi di zaman Khalifah Umar Ibn Khattab, ya, yaitu yang dikenal dengan wabah Amwas. Dan ini diceritakan di dalam hadis Sahih Bukhari. Ya, dalam hadis Sahih Bukhari melalui jalur sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas bahwasanya Umar Ibn Khattab pergi keluar dari Madinah, pusat pemerintahan Daulah Islam pada saat itu, ke negeri Syam. Sampai di Saragh, ya, beliau ditemui oleh para panglima tentara yang sedang bertugas untuk membebaskan negeri Syam dan Palestina. Di antaranya adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Lalu mereka mengabarkan bahwasanya al-waba qad waqa'a bisyam, wabah penyakit telah merebak di negeri Syam. Maka Ibnu Abbas berkata, menceritakan Sayyidina Umar ya memerintahkan apa? Ud'uli al-muhajirin al-awwalin. Panggil, aku ingin bermusyawarah dengan sahabat-sahabat muhajirin yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam. Maka hadirlah sahabat-sahabat senior dari kalangan muhajirin dan beliau meminta musyawarah pandangan mereka. Dan akhbarahum, ya, Sayyidina Umar khalifah pada saat itu memberikan kabar kepada mereka bahwasanya wabah telah terjadi di Syam. Lalu mereka berselisih pendapat. Faqala ba'duhum, sebagian berkata, kharajta li amrin wala nara an tarji'anhu. Anda sudah keluar untuk suatu perkara dan kami melihat, memandang bahwa Anda tidak boleh kembali balik badan dari urusan ini. Sebagian yang lain berkata, ma'aka baqiyatun nas wa ashabu Rasulillah SAW wala nara an tuqdimahum ala hadzal waba. Sebagian lagi berpendapat, bersama engkau wahai khalifah ada banyak manusia dan sahabat-sahabat pilihan Rasulullah, dan kami melihat, memandang kamu tidak boleh mencelakakan mereka mendapatkan atau tertular wabah penyakit ini.
Maka Umar ibn Khattab berkata, irtafi'u anni, ya. Kemudian beliau berkata, ud'ulil ansar, ya, bubar kalian. Saya ingin bicara lagi, musyawarah dengan sahabat-sahabat Ansar. Lalu beliau musyawarah, sama mereka pendapatnya terbagi menjadi dua. Subhanallah. Ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, ya, kemudian disyarah oleh Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di juz yang ke-10 halaman 189-190. Ini berkaitan dengan apa? Sejarah wabah. Ya, dulu sahabat dirahmati Allah, ilmu pengetahuan medis, ya, belum berkembang seperti sekarang. Ya, sehingga Abu Ubaidah tetap berpegang teguh kepada pendapatnya bahwasanya Umar harus tetap berada dan dia tidak mau keluar dari situ. Ya, maka beliau wafat dan syahid, gugur, ya, karena penyakit wabah taun di wilayah negeri Syam. Nah, pendapat sahabat yang mengatakan tetap tinggal di sana atau Umar harus masuk ke sana atau pulang, itu dua-duanya dibenarkan dalam syariat Islam. Lalu mengapa Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini masih bersikeras di sana? Maka karena beliau memang, ya, orang yang saleh, orang yang wara, dan telah dijanjikan atau diberikan kabar gembira bahwa beliau akan mati syahid. Mati syahid dalam suatu penyakit, subhanallah. Nah, sekarang deteksi penyakit wabah menular itu sudah sangat berkembang maju. Nah, ini ya. Saya ingin menyampaikan di sini bagaimana bahkan setelah itu di abad ke-8 Hijriyah. Abad ke-8 Hijriyah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, ya, berdasarkan hadis-hadis, ya, tentang apa? Berdasarkan dari sabda Nabi SAW, kalau kalian mendengar ada wabah di satu negeri, maka kalian jangan masuki negeri itu. Ya, bagi yang di luar nggak boleh masuk. Wa in waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Dan jika kalian berada di dalam satu negeri yang di dalamnya terdapat wabah, maka kalian jangan keluar. Artinya apa? Di situ ada prinsip isolasi. Ya, isolasi. Ini dalam hadis riwayat Bukhari, lalu dijelaskan oleh Imam, ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad tentang 5 langkah, ya, untuk menghindarkan diri dari penularan wabah. Nah, ini sudah ada prinsip-prinsipnya para ulama kita. Yang pertama, cara menanggulangi wabah. 1, ya, tajannubul asbabil muaddiyah wal bu'du minha. Hindari dan jauhi apapun yang bisa membuat Anda terinfeksi. Ini namanya isolasi. Yang kedua, al-akhdhu bil aqibah allati hiya maddatul ma'ash wal ma'ad. Ya, jaga kesehatan dengan baik, pola makan, pola hidup, pola istirahat. Ini yang disebut dengan apa? Kita jaga keamanan imunitas tubuh kita, ya, kesehatan dengan baik. Sebab itu adalah modal hidup dunia akhirat. Makanya ini prinsip apa? Kita harus menjaga kesehatan. Take care your health, ya kan? Yang ketiga, la yastanshiqul ahwa alladhi qad afuna wa fasuda fayusibuhumul marad. Jangan menghirup udara yang sudah tercemar dan membawa kuman penyakit tersebut. Nah, makanya sekarang kita pakai facial mask, ya, pakai masker. Supaya apa? Tidak menghirup udara. Sebab udara ini dia bisa membawa, ya, kuman atau virus. Dia bisa berterbangan, dan kalau kita tidak pakai masker, ini bisa tertular. Nah, itu sudah prinsip disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu yang ketiga. Yang keempat, la yujawirul mardal ladzina qad maradu bidzalika fayahsulu lahum bimujawaratin min jinsi amradihim. Jangan mendekat diri atau berdekatan dengan orang yang sudah terkena penyakit. Nah, ini prinsip apa? Social distancing. Kehati-hatian, jaga jarak Anda. Baik menjaga jarak dari orang yang sudah tertular penyakit ataupun yang belum pasti. Karena sekarang banyak yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Maka itu tetap kita harus jaga jarak, social distancing. Ini kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang kelima, hamiyatun nufus anit tiyarati wal adwa fa inna tata'athar biha
fa inna tiyarata ala man tatayyara biha. Buanglah, jauhilah pikiran dan perasaan buruk. Ya, jangan terpengaruh oleh ramalan, jangan terpengaruh oleh hoax, ya. Jadi kita harus punya ketenangan jiwa. Nah, kita harus optimis, positive thinking dalam menghadapi wabah penyakit. Nggak boleh lebay, nggak boleh sembrono, tetapi juga kita nggak boleh lebay berlebihan untuk takut jadi jadi parno. Jadi kita harus jaga hati, positive thinking. Nah, ini 5 langkah yang harus itu. Nah, bagaimana kalau hukumnya orang ini tidak menjaga protokol kesehatan? Nah, apakah dia mati syahid juga? Subhanallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita pentingnya melihat ya bagaimana para ulama kita sejak dahulu ya telah memberikan panduan. Nah, ini panduannya. Panduannya bagaimana? Yaitu berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW ya tentang taun. Apa itu taun? Bagaimana hukumnya orang kalau mati karena wabah penyakit taun ini? Fa akhbarani, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah mengabarkan kepada saya, annahu adzabun yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Ya, wabah taun itu adalah merupakan azab siksa yang Allah berikan, Allah timpakan kepada siapa saja hamba yang Dia kehendaki. Ya, ini wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah sesungguhnya menjadikan wabah taun itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladi. Tidak ada seorang pun yang mana dia tinggal diam di suatu negeri yang di situ terjangkiti wabah penyakit, ya, dia tetap diam, dia tetap tinggal, sabiran, dia sabar, ya, menerima ujian penyakit itu, muhtasiban, dia mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Ta'ala dengan tindakannya itu, ya'lamu, yang ketiga, dia meyakini annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, bahwasanya dia meyakini tidak ada penyakit yang menimpa dirinya kecuali itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Dia yakin itu. Dia lakukan 3 hal ini. Sabar, mengharapkan pahala, ridha Allah. Kemudian meyakini itu adalah takdir. Ya, semuanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak menyesal. Dia tidak mencaci. Dia tidak menyalahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia terima itu. Illa kana lahu mislu ajri syahid, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Hanya bedanya, kata para ulama, yang mati syahid di medan perang dengan mati syahid karena wabah taun itu ada bedanya. Bedanya apa? Kalau orang yang mati syahid di jalan Allah dalam peperangan, dia dikuburkan ya dengan pakaian yang dia mati dalam keadaan itu. Ya, dia hanya disolati saja. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, langsung disolatkan dan lalu dikuburkan. Itu yang mati syahid. Tapi kalau yang mati syahid seperti wabah taun, dia mati syahid, hukumnya mati syahid sama dengan mati syahid yang hukumannya balasannya di akhirat. Dia tetap dimandikan, dia tetap dikafani, dia tetap disalati dan seterusnya. Hanya memang ada aturan-aturan khusus bagaimana yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang pemulasaran jenazah COVID-19. Ya. Nah, sahabat dirahmati Allah, mereka ini mendapatkan hukum pahala yang mati syahid, tapi dengan 3 syarat tadi. Ayyam kutha sabiran, sebagai dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, ya, jilid 10 halaman 193 194. Ayyam kutha sabiran ghairu munza'ijin bil makanil ladzi yaqabil ta'un fala yakhruju firaran minhu. 1. 2. An ya'lama annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu. Ya, itu sesuai dengan syarat hadis Nabi SAW tadi, yang syaratnya adalah dia adalah orang yang beriman. Ya, tanda ciri orang beriman apa? Sabar. Sabar, ya, menerima penyakit itu. Dia sabar untuk tidak keluar dari situ. Sebab apa? Kalau keluar dari negeri yang terjangkiti wabah, ini akan membahayakan orang lain. Makanya dia isolasi, ya kan? Dia sabar menjalani proses isolasi itu. Subhanallah. Kemudian dia meyakini
ya, bahwa apa yang menimpanya itu adalah berupa penyakit ganas, merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia itu syaratnya, dia kalau mati dia mendapatkan pahala mati syahid. Apakah yang patuh atau tidak patuh kepada protokol kesehatan sama? Iya, sama. Ini menurut hemat saya, wallahu a'lam bishawab. Karena apa? Karena dulu ya sahabat yang meninggal dunia seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, seperti Mu'adz bin Jabal, mereka belum tahu ada protokol kesehatan, ya. Belum tahu ada social distancing, belum tahu pakai masker, belum tahu ada menjaga jarak, belum tahu isolasi mandiri dan lain sebagainya, ya. Apakah mereka tidak mati syahid? Mati syahid, ya. Nah, jadi di sini soal patuh tidak patuh, tahu tidak tahu ada protokol kesehatan, itu tidak menjadi penentu seorang itu mati syahid atau tidak, ya. Yang penting syarat dia kalau mati karena penyakit wabah taun seperti COVID-19, syaratnya ada 3. Dia beriman kepada Allah, ya, mati dalam keadaan iman, dia bersabar terima penyakit itu, ya, sabar tidak keluar, ya, sabar menjalani isolasi mandiri, ya. Yang ketiga, dia meyakini bahwasanya itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah siapapun yang terkena wabah ini, terkena penyakit COVID-19 ini, dia mati insya Allah dalam keadaan syahid. Amin ya robbal alamin. Persoalan dia dulu sebelumnya tidak mematuhi protokol kesehatan, itu tidak ada penjelasannya dalam hadis-hadis, dalam teks Al-Quran maupun sunnah. Memang kita harus menjaga diri, tetapi kalau namanya penyakit tertular itu memang tidak bisa terdeteksi, ya, orang OTG kan dia nggak merasa, kadang-kadang dia sudah pakai masker, dia sudah menjalani protokol kesehatan pun dia masih kena, ya. Ada orang OTG, ya, dia kan kena. Nah, subhanallah. Jadi ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.